Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pengelolaan dana bank syariah. Di sini ada produk dan prinsip kerja bank syariah. Yang pertama yaitu ada sumber dana. Sumber dana ini terbagi menjadi empat, yaitu giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan equity. Yang pertama kita bahas dulu tentang giro wadiah. Giro wadiah ini merupakan dana titipan di mana nasabah mempercayakan uangnya kepada bank berdasarkan akad wadiah yadamana, di mana akad wadiah yadamana ini bank dapat menggunakan dana tersebut untuk operasional dengan tanggung jawab penuh atas mengembalikan saat nasabah membutuhkan uangnya. Lalu tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan hasil kepada nasabah, tetapi bank dapat memberikan bonus secara sukarela tanpa ada perjanjian di awal. Lalu yang kedua ada tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah ini merupakan dana tabungan dengan akad mudharabah mutlakah, di mana nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau sebagai pemilik modal dan bank sebagai mudorib atau pengelola dananya. Prinsip kerja dari tabungan mudharabah ini seperti yang pertama itu dana digunakan oleh bank untuk kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, keuntungan yang telah diperoleh dari investasi tadi maka dibagi sesuai nisbah kesepakatan di awal. Yang ketiga, kerugian. Jika terjadi kerugian atau kelalaian dari bank atau kelalaian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal atau nasabah. Lalu yang ketiga ada deposito mudharabah. Deposito mudharabah ini merupakan dana simpanan berjangka tertentu berdasarkan akad mudharabah. Jadi di sini dananya tuh tidak dapat diambil sesuka hati sebelum jatuh tempo, kecuali ada persetujuan khusus. Lalu keuntungan dari pengelolaan dana ini dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal. Lalu modal ini dijamin kembali selama tidak ada kerugian yang disebabkan oleh nasabah. Lalu ada equity atau modal bank. Equity ini merupakan dana internal atau modal yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Jadi, fungsinya equity ini adalah untuk mendukung likuiditas bank, untuk menutupi potensi risiko kerugian, dan untuk membiayai operasional bank syariah. Jadi, dari keempat dana ini, maka digabungkan dalam satu polik dana untuk kemudian dikelola dan disalurkan kepada berbagai sektor. Lalu di sini ada penyaluran dana. Jadi dana-dana yang terkumpul tadi, maka dana yang terkumpul dalam polling dana tadi akan disalurkan menggunakan berbagai mekanisme pembiayaan berbasis prinsip syariah. Jadi setiap produknya itu ada rincian-rinciannya. Yang pertama tuh ada sale based atau berbasis penjualan. Produk ini berbasis akad jual beli, di mana bank mendapatkan keuntungan dari margin atau selisih harga. Jenis-jenisnya yang pertama yaitu ada murabahah. Ada murabahah. Murabahah ini merupakan akad jual beli, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualnya lagi dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan. Contohnya nih, nasabah ini membutuhkan rumah seharga 600 juta. Bank membeli rumah tersebut, lalu menjualnya lagi kepada nasabah seharga 650 juta secara cicilan. Lalu di sini ada salam. Salam ini merupakan akad jual beli dengan pembayarannya di muka, sedangkan barangnya dikirim di kemudian hari. Biasanya akad salam ini digunakan untuk produk pertanian atau komoditas. Contohnya seperti petani menerima uang muka dari bank untuk hasil panen yang akan dikirimkan kemudian hari. Lalu ada istisna. Istisna itu merupakan akad jual beli barang pesanan, di mana barang diproduksi terlebih dahulu sesuai dengan permintaan nasabah. Ini jual beli istisna ini disebut juga dengan akad sesuai request nasabah. Contohnya nih,
bank membiayai pembangunan rumah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Lalu ada less based atau berbasis sewa. Produk ini berbasis akad sewa menyewa suatu barang atau jasa. Jenisnya yang pertama ada ijara. Ijara itu merupakan akad penyewaan barang atau jasa di mana bank menyediakan barang untuk disewa oleh nasabah. Contoh, bank menyewakan alat berat kepada nasabah untuk proyek konstruksi dengan imbalan sewa atau ujrah. Lalu ada IMBT. IMBT ini Ijarah Mutahya Bitamlik, merupakan akad penyewaan yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh nasabah. Jadi akad IMBT ini berakhir dengan berpindahnya hak kepemilikan. Contohnya nih, nasabah menyewa kendaraan selama 7 tahun. Setelah pembayaran angsuran selesai, maka kendaraan tersebut bisa menjadi milik nasabah atau menjadi hak nasabah. Lalu ada PLS based atau profit loss sharing atau berbasis bagi hasil. Produk ini menggunakan prinsip-prinsip sebagai berbagi keuntungan dan kerugian. Jenisnya yang pertama ada mudharabah. Mudharabah ini seperti yang kita bahas tadi merupakan akad kerjasama nasabah dan bank di mana nasabah sebagai pemilik modal dan bank menjadi pengelola modal. Dan keuntungannya dibagi sesuai nisbah kesepakatan di awal. Lalu ada musyarakah. Musyarakah ini merupakan akad kerjasama di mana nasabah dan bank sama-sama menyetor modalnya untuk menjalankan suatu usaha. Lalu keuntungan dan kerugiannya akan dibagi sesuai proporsi modal masing-masing. Lalu ada aktivitas tambahannya atau aktivitas treasure. Di sini ada SBIS dan obligasi. Jadi bank syariah ini juga melakukan investasi pada instrumen berbasis syariah seperti SBIS, obligasi. SBIS ini atau sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan surat berharga syariah untuk menjaga likuiditas bank. Lalu obligasi syariah merupakan investasi pada surat utang berbasis syariah untuk memperoleh imbalan hasil. Lalu ada pendapatan. Pendapatan ini dibagi juga menjadi 4, yaitu ada margin, ujrah, bagi hasil, dan bonus. Bank syariah ini memperoleh pendapatan dari produk dan jasa yang dikelolanya. Yang pertama tuh margin. Margin ini merupakan pendapatan dari akad murabahah berupa selisih antara harga beli dan harga jual barang. Yang kedua ada ujrah. Ujrah merupakan imbalan yang diterima dari akad ijarah atau sewa menyewa. Lalu ada bagi hasil. Bagi hasil ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari akad mudharabah dan masyarakat. Lalu ada bonus. Bonus ini merupakan insentif tambahan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai penghargaan. Di sini ada profit distribution atau distribusi keuntungan. Merupakan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana. Ini dibagi menjadi 2 proporsi, yaitu proporsi nasabah dan proporsi bank. Pada promosi nasabah ini merupakan bagian keuntungan yang menjadi hak nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Lalu porsi bank merupakan bagian keuntungan yang menjadi hak dari bank sebagai pengelola dana. Jadi distribusi ini dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu ada jasa-jasa tambahan dari bank. Nah, selain pembiayaan, bank syariah itu juga menyediakan layanan tambahan seperti kiriman uang seperti transfer dana antar bank atau antar wilayah. Yang kedua ada inkaso, merupakan penagihan cek, bilet giro atau dokumen berharga. Lalu ada garansi bank, merupakan penjaminan transaksi bisnis atau proyek. Jadi dari diagram ini menggambarkan sistem pengelolaan dana yang halal, yaitu berbasis prinsip syariah, transparan, akad dan nisbahnya disepakati sejak awal, yaitu sudah diketahui oleh nasabah dan juga diketahui oleh bank. Lalu di sini ada prinsip keadilan juga, keuntungan dan risiko dibagi sesuai proporsional sesuai kesepakatan.
Jadi sistem ini mendukung perbankan berbasis nilai-nilai Islam dan perekonomian yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Nah, sekian penjelasan dari saya. Thank you for watching semua. Bye-bye.